Pelatih PSM Makassar dan Bojan Hodak kompak akui laga neraka di GBLA. Dua pengakuan jujur dari kedua pelatih usai laga membuktikan bahwa duel di GBLA bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan perang taktik dan mental yang menguras habis energi kedua kubu. Lampu stadion GBLA baru saja padam, namun hawa panas dari duel klasik antara Persib Bandung dan PSM Makassar masih menyengat di kulit. Pertandingan tunda yang dinanti-nanti ini benar-benar menyajikan pertarungan taktik dan fisik yang menguras emosi. Sepanjang 90 menit, kita disuguhi jual beli serangan yang intens, di mana kedua tim sama-sama ngotot tidak mau kehilangan muka. Usai peluit panjang berbunyi, kedua pelatih memberikan pernyataan yang saling melengkapi betapa beratnya laga ini. Pelatih PSM Makassar Thomas Trucha dengan raut wajah serius belak-belakan membongkar masalah fatal yang menghantui timnya. Dia mengakui bahwa menghadapi Persib di Bandung adalah ujian terberat. Trucha menyoroti masalah transisi bertahan timnya yang sempat kacau menghadapi kecepatan sayap Persib serta penyelesaian akhir Jugo Eja yang tumpul. Pengakuan ini menunjukkan bahwa tekanan GBLA sukses memaksa lawan melakukan kesalahan elementer. Di sisi lain, Bojan Hodak juga tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Pelatih asal Kroasia ini secara terbuka menyebut bahwa duel melawan PSM adalah laga yang sangat sulit. Bojan mengakui bahwa PSM memberikan perlawanan yang sangat alot dan disiplin, memaksa Persib bekerja 2 kali lipat lebih keras dari biasanya. Pernyataan kedua pelatih ini mengonfirmasi bahwa tidak ada yang dominan secara mutlak. Ini adalah pertarungan dua raksasa yang saling respek, namun saling mematikan. Kejujuran kedua pelatih tentang betapa sulit dan fatalnya kesalahan di laga ini menjadi bukti valid bahwa level persaingan Persib dan PSM selalu menyajikan standar tertinggi sepak bola nasional. Lawan PSM Makassar jadi laga ke-100 Bojan Hodak bersama Persib Bandung. Dedikasi 100 laga dari Bojan Hodak adalah tonggak sejarah yang menandai transformasi mentalitas Persib dari tim yang angin-anginan menjadi mesin kompetisi yang stabil dan mematikan. Pertandingan melawan PSM Makassar malam ini memiliki makna yang sangat spesial, bukan hanya soal poin, tapi soal loyalitas dan konsistensi. Tanpa terasa, laga ini menjadi pertandingan ke-100 bagi Bojan Hodak dalam menahkodai kapal besar bernama Persib Bandung. Angka 100 bukan sekedar statistik. Di sepak bola Indonesia yang kejam, di mana pelatih bisa dipecat hanya dalam hitungan bulan, bertahan hingga 100 laga adalah luar biasa yang menunjukkan kualitas dan kepercayaan manajemen serta supporter. Selama 100 laga ini, kita telah melihat tangan dingin Bojan mengubah wajah Persib. Dia datang saat tim sedang oleng, lalu perlahan menanamkan filosofi pragmatis namun efektif. Yang penting menang. Kita melihat bagaimana dia memoles pemain yang tadinya biasa saja menjadi bintang, dan bagaimana dia berani mencoret pemain bintang yang tidak sesuai skema. Bojan sendiri menanggapi pencapaian ini dengan gaya khasnya yang dingin namun berkelas. Baginya, angka 100 hanyalah angka jika tidak dibarengi dengan trofi di akhir musim. Namun bagi Bobotoh, ini adalah momen untuk mengucapkan terima kasih. Bojan telah memberikan stabilitas yang selama ini kita rindukan. Dia adalah jenderal yang berdiri paling depan melindungi pemainnya dari kritik media. Konsistensi Bojan selama 100 laga ini membuktikan bahwa Persib telah menemukan arsitek yang tepat untuk membangun dinasti juara. Pencapaian 100 laga ini wajib menjadi pijakan awal bagi Bojan Hodak untuk terus mengukir sejarah emas dan trofi juara di ratusan laga berikutnya bersama Pangeran Biru. Tom Hai kaget dengan Boxing Day ala Liga Indonesia. Kritik pedas Tom Hai terhadap jadwal gila Liga kita menyadarkan kita bahwa profesionalisme penyelenggara kompetisi masih jauh tertinggal dari standar Eropa yang memanusiakan pemain. Di balik serunya laga di lapangan, ada satu keluhan yang sangat mendasar dan valid yang disuarakan oleh jenderal lapangan tengah kita, Tom Hai. Pemain yang besar di kompetisi Eropa ini mengaku kaget dan gusar dengan jadwal pertandingan yang harus dilakoni Persib. Bayangkan, hanya berselang 2 hari setelah Natal, para pemain sudah harus bertanding dalam laga intensitas tinggi melawan PSM Makassar. Tom Hai menyoroti tradisi Boxing Day ala Liga Indonesia yang dinilainya tidak masuk akal secara fisiologis dan pembelian atlet. Di Inggris, Boxing Day memang tradisi, tapi didukung dengan fasilitas pemulihan kelas 1, jarak tempuh yang diatur, dan cuaca dingin yang mendukung. Di Indonesia,
Pemain harus terbang antar pulau dengan fasilitas recovery yang mungkin belum setara Eropa dan dipaksa main di cuaca tropis yang menguras cairan. Tom Hai merasa jadwal ini sangat beresiko membunuh karir pemain karena ancaman cedera yang mengintai. Keluhan ini bukan karena dia manja, tapi karena dia peduli pada kualitas permainan. Bagaimana bisa penonton mengharapkan tontonan kelas dunia jika pemainnya masuk lapangan dengan kaki yang masih berat sisa laga sebelumnya? Sindiran Hai ini mewakili perasaan seluruh pemain yang mungkin tidak berani bersuara. Jadwal padat yang dipaksakan demi kejar tayang siaran seringkali mengorbankan esensi olahraga itu sendiri. Tom Hai ingin operator liga lebih memanusiakan pemain. Kritik dari pemain berlabel timnas dan pengalaman Eropa ini harus didengar. Kita tidak ingin kehilangan bintang seperti Tom Hai hanya karena cedera konyol akibat jadwal yang tidak menggunakan logika sports science. Suara kritis Tom Hai ini harus menjadi tamparan keras bagi operator liga untuk menyusun jadwal yang lebih masuk akal dan memprioritaskan kesehatan aset terbesar sepak bola, yaitu para pemain. Peran penting dukungan Bobotoh untuk Pangeran Biru. Gemuruh GBLA yang tak henti-hentinya sepanjang laga membuktikan bahwa Bobotoh adalah nyawa sesungguhnya yang membuat Persib tetap berdiri tegak di tengah badai gempuran lawan. Laga melawan PSM Makassar kembali menegaskan satu hukum alam di Bandung. Sepak bola tanpa Bobotoh adalah sayur tanpa garam. Sepanjang pertandingan, dukungan yang diberikan oleh puluhan ribu Bobotoh di tribun benar-benar menjadi faktor pembeda. Di saat kaki pemain mulai berat karena jadwal padat, di saat napas mulai habis karena tempo tinggi, teriakan dan nyanyian dari tribun seolah menyuntikkan tenaga baru yang tak kasat mata. Kita melihat bagaimana pemain PSM Makassar sempat tertekan mentalnya mendengar gemuruh sorakan setiap kali mereka memegang bola. Sebaliknya, pemain Persib menjadi lebih beringas setiap kali mendengar can penyemangat. Peran pemain ke-12 ini sangat vital dalam menjaga momentum tim. Saat tim sedang ditekan, Bobotoh tidak diam. Mereka justru bernyanyi lebih keras untuk membangkitkan mental pemain. Ini adalah simbiosis mutualisme yang indah antara tim dan pendukungnya. Pemain menyadari bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Lelah mereka dibayar dengan cinta yang tulus dari tribun. Momen-momen krusial di akhir laga, di mana pemain masih sanggup berlari mengejar bola untuk menutup ruang gerak lawan, adalah bukti nyata dampak dari energi supporter. Bobotoh telah membuktikan diri sebagai supporter yang dewasa dan militan. Mereka hadir bukan hanya saat tim menang, tapi menjadi penopang saat tim butuh sandaran untuk bangkit. Energi tanpa batas yang ditunjukkan Bobotoh malam ini wajib terus dijaga baranya untuk mengawal Persib Bandung hingga ke tangga juara di akhir musim nanti.